Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan bosan-bosan dengerin aku cerita. Kali ini kita mau bagi cerita tentang kota Saranjana. Sudah ada yang pernah dengar belum? Biasanya teman-teman aku yang dari luar Pulau Kalimantan tuh tanyanya begini. Bener nggak Lis ada kota Saranjana di Kalsel tuh? Beneran ada atau enggak ya? Yuk kita simak ceritanya. Check it out. Saranjana atau kota gaib Saranjana. Nah, dipercaya banyak orang di sini itu merupakan kota gaib yang terletak di Pulau Halimun atau Pulau Laut yang terletak di Kota Baru, Tanah Bumbu sana. Nah, kalau kalian mau ke Kota Baru, itu transit dari Bandara Samsudinor itu akan menempuh jalan darat sekitar 7-9 jam ya, tergantung kecepatan kalian menyetirnya ya. Nah, nanti kalau sudah sampai itu sampai di Pelabuhan Batu Licin. Nah, nanti menyeberang lagi sekitar 30 menit dari Pelabuhan Batu Licin ke Pelabuhan Tanjung Serdang, Kota Baru. Nah, nyampe di Kota Baru. Kalau kami di sini tahunya Kota Baru tuh terkenal pantainya yang indah-indah ya. Siapa tahu nanti kalian mau ke Kota Baru atau mau jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, bisa ditambahkan tempat wisata ke Kota Baru sana, karena di sana juga banyak tempat-tempat wisatanya yang bagus-bagus. Contohnya kayak Sambar Gelap, sekarang yang lagi tren tuh bagus banget tuh di situ. Yang senang-senang snorkeling bisa jalan-jalan ke sana ya. Nah, katanya Saranjana itu berada di wilayah situ. Nah, tapi kalau kita mau jelaskan secara nalar atau logika akal manusia yang tidak percaya terhadap hal-hal gaib, susah sih ya. Karena ini merupakan kota gaib katanya ya. Tidak semua orang bisa melihat ya, hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya mata batin atau punya ilmu yang tinggi yang baru bisa melihat. Nah, tapi juga tidak bisa kita bohong nih seperti itu, karena banyak hal-hal gaib, hal-hal ganjil yang terjadi di sekitar sana yang tidak bisa kita jelaskan secara logika akal begitu ya. Nah, teman-teman, kota Saranjana sendiri itu bukan hanya heboh sekarang-sekarang saja ya, tapi jauh sebelumnya pun sudah pernah heboh ya kota Saranjana ini. Nah, tepatnya itu pada tahun 1845, seorang naturalis dan seorang pelancong bernama Salomon Muller pernah menambahkan nama Tanjung Saranjana ke peta yang dia buat. Nah, Salomon Muller ini sendiri pun bukan orang sembarangan ya, dia seorang anggota Dinas Kehutanan Belanda saat itu yang memang sudah ahli dalam membuat peta, yang memang sudah terkenal suka melancong ke negara-negara lain dan kemudian membuat peta itu memang sudah akurat sekali peta yang dia buat ya. Jadi bukan orang sembarangan yang memasukkan ini. Nah, si Salomon Muller ini memasukkan kota Tanjung Saranjana ini ke dalam petanya. Nah, artinya kan dia pernah mampir ke kota tersebut ya. Nah, peta itu dia namakan Kaart van de Kust en de Binnenlanden van Banjarmasin behorende tot de reis in de Hoed Zuidelijk Gezeliva van Borneo. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya wilayah pesisir atau pedalaman kota Kalimantan. Panjang banget ya bahasa Belandanya, ujungnya sedikit. Nah, si Salomon Muller ini memasukkan nama Tanjung Saranjana ke dalam peta yang dia buat. Nah, karena dia pernah singgah ke tempat tersebut gitu. Nah, akhirnya kota Saranjana ini pun jadi buah perbincangan ya sampai sekarang. Yang katanya kotanya kota gaib lah, bangunannya tinggi-tinggi lah, kemudian tempat-tempat di sana tuh bagus-bagus lah, mewah-mewah, mobil-mobilnya juga mewah-mewah. Nah, untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang di luar Pulau Kalimantan, kalau masyarakat di sini percaya kalau ada orang ya kelakuannya aneh, anehnya ini misalnya dia nggak terlalu banyak ngomong, kemudian dia nggak ada ini apa sih lekukan di bawah hidung. Nah, biasanya orang di sini menyebutnya tuh orang Halimun atau orang bangsa lain atau alam lain. Nah, kemungkinan orang Saranjana ini juga ciri-cirinya seperti itu.
Nah, menurut sejarawan Goh Yong Fong, dulunya wilayah Kota Baru tuh pada tahun 1660 itu merupakan wilayah kosong gitu, belantara, tidak berpenghuni sama sekali. Nah, tapi karena dulu suku Dayak Samihim itu terusir dari wilayahnya, ya, kemudian dari Pangeran Purabaya itu memberikan wilayah tersebut kepada mereka untuk dihuni seperti itu ya, karena dari Kerajaan Banjar itu diberikan sebagai hadiah kepada suku Dayak Samihim untuk menghuni wilayah tersebut. Nah, akhirnya wilayah tersebut akhirnya berpenghuni sampai sekarang ya, jadi berkembang biak. Jadi penduduk mayoritasnya memang di sana tuh orang Dayak dari suku Samihim. Nah, sampai sekarang pun orang-orang di sana tuh masih percaya gitu bahwa memang di daerah sana memang ada namanya wilayah kota Saranjana, tapi hanya saja tidak bisa terlihat oleh kasat mata seperti orang biasa seperti kita ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa datang dan melihat ke daerah sana. Nah, keanehan pertama yang tidak bisa kita jelaskan secara nalar atau logika adalah ketika adanya datang alat-alat berat yang dipesan langsung dari Jakarta, dibayar secara cash ya, kemudian minta diantar ke wilayah kota Saranjana yang terletak di Kota Baru. Nah, akhirnya ketika sampai di wilayah Kota Baru, si sales alat berat ini bingung nih. Karena kenapa tidak ada di peta, sudah tanya kepada masyarakat sekitar, kepada Kapolsek dan lain sebagainya, bahwa tidak ada yang namanya kota Saranjana di wilayah Kota Baru. Sedangkan ada yang pesan dari Jakarta, dari sini ke Jakarta, itu bayar secara cash puluhan pieces alat-alat berat ya. Rasa-rasanya kalau orang ngeprank nggak mungkin ya. Kalau sekarang aja berat itu kan mahal sekali. Mungkin kalau zaman sekarang tuh belinya miliaran kali ya. Nah, orang ini bayar secara cash, minta dikirim ke Saranjana, itu tapi dibayar gitu ya, dibayar pakai uang cash, bukan uang palsu atau uang mainan atau uang gaib misalnya setelah dibayar hilang ya. Tidak, dia bayar secara cash, uangnya memang ada kata si sales tersebut ya. Kemudian minta dikirim ke kota Saranjana. Nah, akhirnya bingung lah mereka ya, sudah tanya kepada masyarakat sekitar, kepada Kapolsek mencari di mana keberadaan kota Saranjana itu, tapi tidak ditemukan di wilayah Kota Baru tersebut. Nah, akhirnya setelah diadakan doa, kemudian tetua adat di sana tuh menyatakan sepertinya kalau kita cari pun tidak akan pernah ketemu yang namanya kota Saranjana di wilayah Kota Baru sini. Akhirnya mereka sepakat untuk menaruh alat-alat berat tersebut di wilayah Pulau Halimun tersebut. Nah, kemudian dibiarkan sampai sekarang. Nah, itu satu cerita legend ya yang sampai sekarang tuh masih ceritanya tuh masih tersebar di wilayah sini maupun di wilayah luar, bahwa memang pemesanan alat berat tersebut tuh berasal dari wilayah kota Saranjana. Nah, karena konon katanya orang-orang di kota Saranjana ini adalah orang-orang yang kaya-kaya ya, hartanya banyak, kemudian rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah, gedungnya juga tinggi-tinggi ya. Kalau pesan alat-alat berat tuh kecil lah ya bagi mereka ya. Kalau kita yang kere ini jangankan alat berat ya, alat ringan pun nggak bisa kepesan. Nah, itu yang pertama. Keanehan yang kedua itu terjadi pada konser band Ada Band. Karena wanita ingin dimengerti. Wah, Mas Doni itu suaranya the best banget ya. Nah, band Ada Band tuh pernah mengadakan konser di wilayah Kota Baru, dan terjadi keanehan yang luar biasa yang memang diceritakan langsung oleh Mas Doni di acara sebuah reality show seperti itu ya. Nah, dia mengatakan bahwa ketika dia mau melakukan konser di wilayah Kota Baru, itu panitia sudah mengkonfirmasi bahwa tiket yang terjual tuh sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket seperti itu ya. Nah, ketika sudah mau jalan acara konser, ada keanehan. Keanehannya ini yang datang itu bukan 7 sampai 8.000 lagi, tapi sekitar 15.000 orang gitu ya. Ini double, naik 2 kali lipat dari jumlah penonton yang seharusnya memiliki tiket resmi seperti itu. Nah, mereka bingung nih datang dari mana nih mereka nih, apa memang lewat jalan tikus atau lewat jalan mana sehingga manusianya tuh membludak ya. Tapi akhirnya mereka cuekin aja lah, sudahlah, mungkin ini amal ya untuk mereka yang tidak bisa nonton tiket tapi bisa masuk gitu. Mereka terus melakukan konser, nyanyi-nyanyi seperti itu. Nah,
itu penontonnya tuh terbagi dua ya. Ada yang memang penonton manusia asli, mereka asik ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget ketika ada band ini menyanyi. Tapi yang di sebelah kiri katanya itu ada terjadi keanehan karena penontonnya ini cuma diem seperti ini, nggak nyanyi, nggak punya ekspresi sama sekali, seperti orang yang nggak punya selera hidup seperti itu. Nah, ada band kan bingung juga nih personanya nih, kenapa nih penonton yang sebelah kiri nih, sedangkan yang sebelah kanan nih asik nih nonton nih, rame-rame mereka nyanyi-nyanyi. Akhirnya mereka cuekin aja ya, ya sudahlah, mungkin mereka tidak suka dengan lagu-lagu kami atau bagaimana. Nah, puncaknya itu ketika panitia menyuruh sebagian besar penonton yang berada di sebelah kanan tuh untuk geser ke sebelah kiri. Padahal para personil itu menyatakan bahwa di sebelah kiri pun banyak manusia, tapi menurut panitia itu tidak ada orang di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, keanehan yang berikutnya, yang ketiga yang terjadi tuh ketika mereka setelah selesai mereka manggung ya, mereka turun dari panggung tuh hanya beberapa menit. Nah, di stadion tersebut tuh hanya ada satu jalan keluar ya, cuma ada satu jalan keluar. Nah, kalau 14.000 orang kira-kira ya memakan waktu 30 menitan lah ya untuk mengeluarkan semua orang yang ada di dalam stadion. Tapi ini enggak ya, sekitar 4-5 menit mereka turun, kemudian mereka menoleh ke arah stadion tempat para penonton keluar, itu sudah sepi gitu penontonnya. Jadi yang 1.400 tadi sudah pada keluar semua. Nah, ini juga keanehan yang mereka bingung, kok bisa ya padahal jalannya cuma satu, keluarnya lewat mana gitu. Nah, itu kan menurut personel admin, tapi kalau menurut orang di sini ya biasa aja seperti itu. Mungkin orang sebelah pengen hiburan juga nih, mungkin pengen nonton, pengen apa ya, seperti itu. Nah, itu keanehan yang kedua. Nah, keanehan yang ketiga yang pernah terjadi adalah ketika awak kapal feri yang memberikan pernyataan ya, semua awak kapal feri itu menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kejadian mistis yang aneh yang pernah terjadi ya, ketika mereka mau mengangkut para penumpang dari pelabuhan Tanjung Serdang, Kota Baru, mau diangkut ke pelabuhan Batu Licin ya. Awalnya ketika nyampe di pelabuhan Tanjung Serdang tuh banyak orang yang masuk ya, rame orang-orang yang masuk, ada mobil, ada motor yang masuk. Nah, tapi ketika turun ya dari pelabuhan Batu Licin, diturunkan tuh tidak ada penumpang sama sekali. Mereka bingung, kemana nih penumpangku nih, apa nyemplung ke laut semua? Kan nggak mungkin. Di mana para penumpangnya? Kosong ya, tidak ada yang datang sama sekali, tidak ada yang keluar sama sekali, tidak ada yang datang ke pelabuhan Batu Licin sana. Kosong kapal ferinya, nggak ada orang sama sekali. Ini juga yang pernah heboh ya, yang diceritakan di sini. Mereka semua bersaksi dan bersumpah bahwa memang ketika mereka datang ke pelabuhan Tanjung Serdang tuh ngangkut orang banyak gitu, tapi ketika nyampe ke pelabuhan Batu Licin tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Nah, ini juga pernah menghebohkan ya ceritanya di masyarakat sini. Nah, kejadian berikutnya ini yang diceritakan langsung pengalaman dari tante aku yang kebetulan tinggal di wilayah Kota Baru sana ya. Nah, tante aku ini orangnya rada aneh guys. Anehnya itu dia sewaktu muda punya cita-cita pengen punya suami 5, katanya seperti itu. Kalau orang kan normal ya punya cita-cita pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Dia pengen punya suami 5. Jadi dia pertama katanya pengen punya suami orang Banjar, orang Jawa, orang Bugis, orang Dayak, orang yang kelima nanti orang Arab, katanya sekalian taubat, katanya begitu ya. Orangnya memang sedikit aneh Tante Queen, tapi orangnya paling cantik di antara keluarga kami tuh, dia yang paling cantik ya. Nah, dia sudah menikah sama orang Banjar, punya anak 1, 2 tahun kemudian cerai. 1 tahun kemudian kawin sama orang Jawa, itu bertahan cuma 1 tahun, cerai lagi. Setahun kemudian nikah lagi sama orang Bugis, bertahan cuma 6 bulan, cerai lagi. Nah, baru yang keempat dia menikah sama orang Dayak yang ada di Kota Baru sana. Nah, sampai sekarang dia dari 2006 dia menikah sampai sekarang itu masih awet ya, alhamdulillah ya. Katanya nggak bisa ngebuang orang Dayak karena ilmunya tinggi ya, nggak bisa nyaingin orang Dayak, katanya seperti itu. Jadi nggak bisa lagi ganti suami sama orang Arab sekalian taubat, jadi taubatnya sudah sekalian sama orang Dayak ini aja, katanya seperti itu. Nah, dia ini yang nyeritain bahwa pernah ada kejadian di wilayahnya sana, ada orang yang ketika mencari kayu bakar di hutan, kemudian tersesat tuh sampai 3 hari tidak ditemukan di hutan. Nah, ketika ditemukan dia itu dalam keadaan linglung seperti itu. Nah, orang di sana tuh percaya bahwa orang ini tersesat di kota Saranjana. Jadi ketika dia sudah sadar itu ditanya,
selama 3 hari kemarin itu kemana, katanya seperti itu. Nah, kata orang ini menceritakan bahwa dia tuh tersesat ke sebuah kota yang sangat megah, yang sangat bagus, orangnya ganteng-ganteng, baik-baik, katanya ramah-ramah seperti itu. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika ditawarin makan, dia tuh nggak nyampe makan ya teman-temannya. Nah, karena orang di sini percaya kalau kita tersesat di wilayah kota Saranjana, kita ikut makan makanan mereka, kemungkinan untuk balik lagi ke alam dunia tuh akan susah ya. Tapi kalau kita tidak sempat makan makanan di wilayah Saranjana tersebut, itu kemungkinan kita balik tuh masih ada, masih bisa dicari seperti itu ya. Jadi selama 3 hari itu mereka mencari menggunakan apa ya, kalau di sini orangnya menyebutnya tuh nyiru ya, nampah atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya aku lupa ya. Nah, itu dicari pakai nyiru tuh dipukul-pukul, digendah-gendah supaya dia tuh bisa balik ya. Karena kepercayaan orang masyarakat di sini seperti itu, kalau ada orang hilang ke alam sebelah tuh dicari pakai nyiru, pakai alat-alat yang bikin heboh ke wilayah hutan sana, dipanggil-panggil namanya tuh, maka dia akan balik, katanya seperti itu. Nah, kebetulan si orang ini tersesat di sana tuh nggak makan, jadi dia masih bisa balik ke alam dunia. Nah, kalau sudah ikut makan di wilayah sana, kemungkinan dia untuk balik tuh nggak bisa lagi. Nah, dialah yang menceritakan, katanya tersesat di wilayah tersebut tuh bagus banget, katanya wilayahnya. Nah, teman-teman, itulah cerita dari kota Saranjana ya, yang aku ambil dari beberapa sumber dari internet, kemudian juga dari cerita langsung dari orang-orang yang memang tinggal di sana. Nah, bagi yang percaya silahkan ya, yang tidak percaya juga silahkan, karena hal-hal gaib seperti ini tuh tidak semua orang percaya, karena tidak bisa diceritakan secara nalar atau logika. Terima kasih banyak supportnya yang sudah nonton video ini ya. Buat teman-teman yang suka, silahkan like, komen, dan share-nya. Kalau ada masukan dan lain sebagainya atau ada tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum.